Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Loisa Kamelia Sikas, NPM 53230002, program studi matematika semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah matematika biologi. Yang pertama adalah pengantar model diskrit dan pengantar sistem model diskrit. Yang kedua adalah model SEIR. Pertama adalah pengantar model diskrit. Pengantar model diskrit dalam biologi banyak fenomena yang dapat dijelaskan secara persamaan matematika. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model diskrit, yaitu model yang menggambarkan suatu populasi atau keadaan sistem secara bertahap pada waktu yang terputus. Misalkan per tahun, per bulan, per generasi, per periode. Model ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan adalah XT tambah 1 sama dengan FXT, di mana XT adalah keadaan populasi pada waktu GT. Kedua adalah XT tambah 1 adalah keadaan populasi pada waktu T tambah 1. Berikut FXT adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana populasi berubah dari waktu ke T ke waktu ke T tambah 1. Contoh model diskrit dalam biologi yaitu model eksponensial diskrit. Dengan bentuk umumnya adalah XT tambah 1 sama dengan RXT, di mana R lebih besar 0 itu adalah laju pertumbuhan populasi per periode. XT adalah jumlah keadaan populasi pada waktu GT. Jika R lebih besar 1, maka populasi bertambah. Dan jika R lebih kecil sama dengan 1, maka populasi menyusut. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebuah populasi tikus mula-mula berjumlah 300 ekor. Jika laju pertumbuhan per minggu adalah R sama dengan 1,2. Tentukan jumlah populasi pada minggu ke-1 dan 2. Sayangnya adalah diketahui X0 adalah 300 dan R adalah 1,2. Di sini kita menggunakan rumus XT tambah 1 sama dengan RXT. Karena kita menghitung minggu ke T atau minggu ke-1 dan ke-2 atau T sama dengan 1 dan 2. Di sini yang pertama T sama dengan 1. Jadi XT tambah 1 sama dengan 1,2 dikali 300, itu hasilnya adalah 360. Yang kedua adalah T sama dengan 2. Jadi XT tambah 1 sama dengan 1,2 dikali dengan minggu yang pertama, hasil dari minggu pertama adalah 360. Jadi hasilnya adalah
432. Jadi jumlah populasi pada minggu ke-1 dan ke-2 yaitu berturut-turut adalah 360 dan 432. Yang berikut adalah pengantar sistem model diskrit. Sistem model diskrit yaitu sistem yang melibatkan lebih dari satu variabel. Model diskritnya adalah, kita bisa tulis saja di sini, adalah xt tambah 1 sama dengan f xt yt. Kedua adalah yt tambah 1 sama dengan g xt, yt. Contoh sistem model diskrit yaitu suatu sistem model diskrit dinyatakan dengan kesamaan yang pertama adalah xt tambah 1 sama dengan 0,5 xt ditambah 0,9 yt. Kedua adalah yt tambah 1 sama dengan 0,2 xt ditambah 0,3 yt. Jika x0 sama dengan 100 dan y0 sama dengan 200, tentukan nilai x1 dan y1. Penyelesaiannya, diketahui x0 sama dengan 100 dan y0 sama dengan 200. Di sini kita tentukan x1 dan y1 atau t sama dengan 1. Jadi x1, untuk menentukan x1 maka kita menggunakan rumus yang xt tambah 1 sama dengan 0,5 xt ditambah 0,9 yt. Jadi 0,5 xt itu kita gantikan dengan, karena 1 maka kita gantikan dengan x0 atau awalnya adalah 100 ditambah dengan 0,9 dikali dengan y0 nya adalah 200. Maka hasilnya 50 ditambah dengan 180. Hasilnya adalah 230. Berikut adalah menentukan y1 atau t sama dengan 1 untuk y punya. Pertama adalah kita substitusikan ke persamaan yt tambah 1. 0,2 dikali dengan x0 nya adalah 100 tambah 0,3 kali dengan yt nya atau y0 nya itu adalah 200. Jadi 20 ditambah dengan 60, hasilnya adalah 80. Jadi nilai x1 dan y1 adalah x1 nya 230, y1 nya 80. Itu adalah model SIR. Model SIR menambahkan kompartemen E atau eksposit, yaitu individu yang terpapar namun belum menular. Model ini dibentuk dengan persamaan diferensial yaitu ds per dt itu sama dengan beta SI. DE per DT adalah min beta SI kurang sigma E. Berikut adalah DI per DT adalah sigma E dikurang dengan gamma I. Berikut adalah DR per DT adalah gamma I. Dengan sigma adalah laju transisi dari E ke I atau masa inkubasi. Berikut parameter lainnya sama dengan sebelumnya. Berikut adalah interpretasi.
model ini cocok untuk penyakit yang masa inkubasinya seperti ini COVID-19 dan campak. Penyakit ini baru muncul dengan modelnya seperti jika R0 lebih besar 1, jika R0 lebih besar 1 dengan R0 sama dengan beta SI bagi dengan gamma. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Bunyi contoh soal adalah diketahui beta sama dengan 0,4, gamma sama dengan 0,3, sigma sama dengan 0,5, dan populasi awal S0 sama dengan 100, E0 sama dengan 10, I0 sama dengan 5, R0 sama dengan 0. Hitung laju perubahan awal atau IT. Penyelesaian di sini kita menggunakan DI per DT. Jadi DI diketahui beta sama dengan 0,4, gamma sama dengan 0,2, sigma sama dengan 0,5, S0 sama dengan 100, E0 sama dengan 10, I0 sama dengan 5, dan R0 sama dengan 0. Ditanya IT atau laju perubahan awal. Jawab DI per DT sama dengan sigma, nilai sigmanya 0,5 dikali dengan nilai E-nya adalah 10 dikurangi dengan nilai gamanya adalah 0,2 dikali dengan nilai I-nya adalah 5. Perkalian antara 0,5 dikali 10 adalah 5 dikurangi dengan perkalian antara 0,2 dikali 5 adalah 1. Jadi 5 kurang 1 adalah 4. Jadi laju perubahan awal atau IT adalah 4. Hasil pemaparan 2 materi dari saya. Semoga bermanfaat.